Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Misalkan ada seseorang sakit, ya. Dia sakit, dia sudah berobat ke dokter, berusaha berobat ke dokter atau ke rumah sakit, tapi tidak ada kunjung sembuh. Pokoknya dia sudah berobat kemana-mana, tidak ada kunjung sembuh. Ini bisa jadi ya teman-teman, penyakit ini adalah penyakit gaib. Biasanya disertai dengan sering sakit kepala, bahunya terasa berat, jantung sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Ya, tapi berobat ke dokter, berobat secara medis, kemana saja dia tidak akan baik. Ya, nah, kalau yang seperti ini bahkan kadang-kadang diruqyahkan. Karena ke dokter tak baik-baik, diruqyahkan. Mungkin keluarga memanggil praktisi ruqyah yang syariah, diruqyahkan. Ya, diruqyahkan. Biasanya ada reaksinya, mungkin panas, ya, mungkin dingin, mungkin ada yang bergetar. Tapi habis diruqyah, penyakit tidak hilang. Misalnya dia selama ini keluhannya merasa berat di bahu, ya kan? Tetap berat. Pada reaksinya ada, dia panas atau kedinginan atau bergetar badannya itu selama dia diruqyah, ya. Tapi tidak hilang juga penyakitnya. Padahal jelas-jelas ada indikasi setan. Dari mana saya bisa bilang ada indikasi penyakit setannya? Dari reaksi panas atau bergetar. Karena ruqyah syariah ini, teman-teman, kalau dia tidak ada pengaruh gaibnya, tidak ada jinnya atau setannya, dia diruqyah akan biasa aja. Ya, biasa saja. Tapi kalau ada dia respon, ya, bisa jadi panas atau kedinginan atau bergetar atau kesurupan atau muntah-muntah, ya, atau sendawa-sendawa atau batuk-batuk dan lain sebagainya. Tapi ini tetap ada reaksi panas, tapi habis diruqyah, setelah sudah selesai, dia tetap merasakan keluhan yang lama, berat. Yang selama ini berat. Tetap berat. Seperti tidak mau tuntas. Nah, kalau ini terjadi, jangan fokus ke dia ruqyahnya, teman-teman. Harus ke pasangannya atau keluarganya. Jadi kalau dia misalnya seorang istri yang sakit, ya, coba suaminya diruqyah. Nah, kalau memang penyebab dari suami akan reaksi. Kesurupan atau muntah-muntah. Nah, setelah itu kalau memang penyebab dari suami, maka penyakit istrinya pun akan hilang. Berat tadi hilang. Ya mungkin dulu suaminya pernah belajar kanuragan, pernah belajar ilmu penderas, ilmu kebal, pasang semar mesem, pasang ilmu penunduk, ilmu pengasih, dan lain sebagainya. Ya, makanya solusinya itu jangan fokus ke dia. Kalau sudah seperti ini, ruqyahnya jangan fokus ke dia, harus diruqyah pasangannya. Atau yang kena seorang anak. Ya, seorang anak sama kayak tadi, tidak tuntas-tuntas, jangan fokus ke dia. Coba kedua orang tuanya diruqyahkan. Dari sisi mana nanti itu ketahuan dia, teman-teman. Kalau memang dari sisi ayahnya, atau dari urutan kakeknya, atau dari pihak ibunya, urutan ke kakeknya, neneknya di atas, ya, itu akan ada reaksi. Mungkin nanti orang tuanya akan muntah-muntah atau kesurupan. Nah, seperti itu ya. Atau panas seperti itu. Baru dia bisa tuntas, teman-teman. Yang jelas sihir itu lemah, ya. Kalau kita tahu caranya, dia akan lemah. Tapi kalau tidak, fokus ke dia saja. Sementara penyebabnya suaminya, misalnya istri yang kena, ya, penyebabnya suaminya, tidak akan tuntas. Begitu juga seorang anak, penyebabnya orang tuanya. Mungkin orang tuanya pernah berdagang, berjualan, minta pelaris kepada dukun, ada jimat tangkal yang ditanam, yang digantung. Ini jadi penyebab. Ya, makanya jangan fokus ke anak. Padahal anak memang reaksi, misalnya kesurupan, tapi kok nggak tuntas-tuntas, kok jinnya payah keluar. Ruqyahkan kedua orang tuanya.
insya Allah kalau itu penyebab dari kedua orang tuanya, maka si anak tadi setannya akan mudah keluar. Kalau tidak, payah. Ya. Nah, atau ada jimat, ada tangkal. Nah, itu harus dikumpulkan semua, dibakar teman-teman. Ya, putus mata rantainya. Jadi setan itu lemah. Kalau tidak, dia kesurupan tapi ada jimat, ada tangkal, dia akan kuat. Nah, ini jimat tangkal nggak ada. Nah, kedua orang tuanya. Jimat tangkal nggak ada. Nah, pasangannya, suaminya atau istrinya. Atau yang sakit suami ya. Ada kalanya istrinya harus diruqyah. Jangan fokus ke suami. Begitu teman-teman. Ya, insya Allah kalau diselusur ya, insya Allah diselusur dapat sumber masalahnya, dia akan selesai. Setan akan lemah. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.